Oke guys, kembali lagi bersama Matt Gapi Channel. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama teman kita di Gapi kita. Oke. Nah, ini kebetulan kita lagi gerebek. Nah, ada teman-teman di sini nih. Sok atau kadari. Nah, Rapatkan barisan. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Sini Dek, mau ikutan Dek? Ayo. Ya, kita mau merapatkan barisan. Aman ya. Nah, jadi kebetulan lagi gerebek. Nah, berkumpullah teman-teman di sini semua ya. Nah, udah semuanya? Saya dulu atuh. Halo. Nah, kenalin dulu atuh, Pak, dari Wandri. Siap? Kurniawan Najwardi. Nah, Ale. Adit, Gupi kita. nah itu yang punya ya. Doi Gapi. Adi Gapi Beta Pak. Ah, oke. Ini kebetulan teman-teman lagi ngobrol-ngobrol. Kita mau bahas apa nih? Bahas apa? nih? Jangan bahas makanan ya. Jadi ini lagi ngobrol-ngobrol, semuanya kebetulan di sini pemain Gapi ya, atau penghobi Gapi gitu. Nah, jadi di sini kita ajangnya silaturahmi teman-teman ya. Kebetulan nanti mungkin di Bandung, di tempat-tempat lainnya akan ada seperti ini. Kita mau bahas tentang yang punya rumah aja ya, yang tuan rumah ini punya full gold. Nah, jadi udah berapa lama nih main full goldnya nih? Kalau main full gold udah hampir setahun lah dari pertama main Gapi. Emang obsesi yang itu, jenis itu. Jadi kenapa pilihnya full gold? Suka aja. Oh, suka. Jadi teman-teman, nah ini contoh ya, sampai berapa kali beli indukan mati. Bukan mati, nggak serk sama selera gitu. Kan ada yang crossbreedan, ada yang dari luar. Ya, ini lain mana ini? Kalau ini saya dapat dari Gupik Jakarta sih. Oh, bilangnya lain Vietnam. Ya, jadi teman-teman di sini yang punyanya full gold. Nah, Wak, spesialis apa, Wak? Coba di ini dulu, Wak. Enggak, saya belum spesialis. Sudah spesialis kobra. Kobra kepanjangannya apa, Kobra? Asik. Ya, jadi spesialis kobra. Nah, ada lagi. Kang Kurniawan, sok. Spesialis jualan. Baru keting. Luar biasa. Frontliner. Ya, oke. Kang Ale. Kalau saya masih belajar. Aduh, ini semuanya pada merendah ini, kacau. Cuma Kang Gede. Box selfie aja. Ya, kalau yang mau beli box selfie boleh ya. Nanti boleh lihat di video yang saya sebelumnya. Kang Gede. Masih fokus ngebreed. Wah, jadi ini pada merendah semua nih. Cuma Kang Adit aja nih, tuan rumah ditodong mau nggak mau. Ya, jadi tuan rumah jadi kepaksa. oh iya, betul. Jadi kita bahas kayaknya yang menarik ini tentang penyakit. Ya. Gimana, Boleh. setuju nggak? Nah, kan sekarang juga musimnya musim hujan, teman-teman ya. Di sini musim hujan. Kebetulan aja hari ini nggak hujan ya, bagusnya.
kira-kira nih dari teman-teman sendiri treatment apa yang teman-teman lakukan? Nah, dari Wandri dulu lah. Kita nguriling ya. Tentang penyakit. Karena pertama dan paling tua jadi aja diobrolkan. Hati dinya, Wak. Iya, nguriling. Nguriling. Berusaha saya sih mencoba tidak pakai macam-macam gitu ya. Tadi tuh Wak, kameranya di sana. Oh iya. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Ada no. Berusaha tidak pakai macam-macam, hanya istilahnya puasakan gitu ya, sama garam. Itu aja sih sebetulnya mah. Kalau ada yang macam ikan, ada gelagat yang aneh-aneh gitu ya, ikan aneh-aneh tidak pernah macam-macam digimanain gitu. Cuman kalau pernah nyoba pakai obat malah langsung tumbang gitu. Oh. Gitu. Jadi mungkin entah telat atau karena kebanyakan obatnya mungkin gitu ya. Telat teh kemana, Wak? Meninggoy? Melinggoy. Meninggoy. Meninggoy. Kacau gitu. Jadi dipuasakan sama di itulah gitu. Kalau yang sudah lewat mati ya itu mah beureun takdir we itu. Kersani gitu. Iya, iya. Lanjut. Kang. Oh, iya, saya. Gimana? Treatment ikan sakit kan. Iya. Kalau di saya kan airnya dingin pisan, Nah, ini juga saya kulkas. Cai es. Ya, Air es bisikan yang ngartinya. air es. Kalau dulu sih saking keselnya ya ngagodok cai gitu. Ngagodok cai itu ya air panas masukin ke tank, Terus lumer. hasilnya gimana ikannya? Frustasi mati terus, pasti gebog tapi lah semangat lah. Jadi treatmentnya dikasih. Treatmentnya enggak sih kalau sekarang airnya diturunin gitu, Oh, jadi oke. setengah tank lah. Terus kalau saya kan di semi outdoor, misalkan si angin tuh ya cuaca tuh kan lagi ekstrim sekarang. Ya si angin tuh nggak masuk langsung kena tank gitu. Masih Jadi- masuk angin gitu. ikan tuh masuk angin gitu. Ada tolak angin. Tuh, Jadi kalau boleh tahu rumahnya di mana ya? di Margasi dekat Oh, Margasi. sama Jadi tangga di Suganta di Lembang gitu kan. Wah. Jadi, kalau daerah yang dingin ya betul tuh ada. Iya, Ya, nanti teman-teman ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi Iya. diturunin ya. Ya, Oke, turunin. diturunin. Ada lagi? Ya paling kalau ikan ini kan seringnya berjamur ya itu treatmentnya pakai garam kalau Pakai kalpana. Nah, bisa. Komik Jamur. iya bisa komik si batuk. Itu di garam ya. Iya. Oke. Ya, tapi jangan frustasi lah kalau misalnya indukan berjamur jangan digosok pakai koin gitu. Kalau saya dulu gitu ya. Ilmu Ya, hitam itu. Ya, alhamdulillah sekarang sembuh lah. Treatment Ya. sama air lah paling. Treatment air ya. Ya difilter dulu gitu. Siap. Kang Ale? Kalau saya treatmentnya kalau ikan sakit, misalnya kuncup, kan kuncup akibatnya air dingin, Iya. air dingin. Terus saya itu pakai garam, airnya di Sama diturunin. ya Kurangin. sama kayak dikurangin, terus si tank ditutup pakai plastik. Biar apa ya? Biar nggak masuk angin. Biar nggak masuk angin. Jadi biar nggak terlalu dingin. Oh, Iya. betul. Biar suhu Iya. turun. Betul. Sama jaga kualitas airnya juga. Iya, kualitas. Sering-sering sih pokoknya. Nanti ada bagiannya. Emang Kang? Kalau di saya kebetulan kan semi outdoor. Iya. Yang paling penting sih jaga kualitas air. Kalau ikan udah Jadi terbiasa, pasti daya tahan tubuhnya udah kuat lah. Yang utama itu kualitas airnya dijaga. Kalaupun terjadi ada ikan yang gedek atau tumben, yang pertama kita karantina, pisahkan, terus kasih air ya jangan terlalu tinggi supaya suhu di airnya tuh nggak tetap dingin gitu. Kalau airnya sedikit kan lebih hangat ya. pakai garam juga. Lanjut? Lanjut. Mungkin saya? Iya. Waduh. Treatment semua udah pernah dijelasin sama teman-teman. Kalau saya sih lebih simpel aja. Kalau pengen cepat sembuh, kasihin makan terus. Sesat ya, Mas. Hitam. Saya kan udah dijelasin sama saya udah dijelasin. Kalau saya sih lebih nggak pakai ribet sih.
Kalau saya lebih ada kolam khusus buat Ada rumah sakitnya Ada kalau rumah di sakitnya, di kalau Lupi di- ada rumah sakit di ada sana. gitu kan sakit langsung aja kolamin aja. Kalau sembuh ya Angkat lagi. angkat lagi. Kalau Angkat yang kaki. Bang Eri, ada lagi? Ya paling cuman kalau misalkan treatment kan sakit ya ambil dulu aja pisahin terus perawatan sehari-harinya ya paling pakai garam ikannya sedikit airnya sedikit pakai garam aja. Kalau misalkan besoknya ada matahari ya dijemur dulu aja coba. Kayak cucian gitu Iya. diperes dulu, dijemur. Ini ngomong-ngomong dari tadi pada pakai garam, pada pakai picin nggak? Picin berikan. Pakai martabak. Ya teman-teman, jadi itulah treatment dari yang ada di sini, teman-teman semua yang ada di sini. Jadi beda-beda ya. Nanti ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi betul kalau tadi treatmentnya ya kalau ikannya sakit kita bisa pisahin, juga bisa turunin. Ya kalau diturunin juga sebenarnya airnya nggak usah diturunin juga, tambahin ikannya juga bisa sebenarnya. Yang penting sama lah kayak kita manusia nih, kalau lagi di gunung, lagi kedinginan, saling pepelukan gitunya, istilahnya menambah kehangatan. Meriung aja. Nah, kayak gini ngariung kan menambah kehangatan gitu ya. Meriung. Orang geus ngariung. Oke, itu tentang penyakit nih. Nah, kalau misalkan tentang breeding gimana nih? Ada ininya nggak, kan misalkan teman-teman yang nonton video di sini, saya ikan udah dikawinin, udah disatuin terus, tapi nggak brojol-brojol nih gitu. Nah, gimana, ada treatment khusus? Nguriling deh yuk. Dari sana dulu sekarang. Dari sana. Ayo. Dan khususnya ya paling pindah-pindah air atau enggak ya dikasih pakan secukupnya aja Biar apa itu teh? biar cepat ngelahirinnya. Siap. Lanjut. Kalau saya sih lebih ke memperkecil media breednya. Emang kan kalau pengalaman saya, kalau ngebreed ibaratnya dalam satu tank ukurannya yang lebih gede, jadi cuma satu pasang emang agak lama juga. Jadi kalau saya diperkecil aja tempat breednya, jadi ibaratnya di space lebih kecil. Jadi fungsinya sih biar si jantan lebih cepat ngejar betinanya ya, jadi dapat, jadi nggak terlalu luas lah pergerakan betinanya, jadi lebih cepat dikawinnya gitu. Ya itu kalau Kalau saya sih natural aja. Natural aja. Nggak pakai gaya yang Oh, aneh-aneh iya. gitu. Kalau bunting ya udah rezekinya. Ya. Kalau nggak nanti para kacana ya. Kalau biar cepat lagi tambah jantan bisa. Jantan. Lanjut Kalau saya sih keseringan tambah jantan sih. sama jantan ya. Jadi Bram ya. Ya. Ramai-ramai. Kan sama sih, Sama. tambah jantan. Tambah jantan nanti. Sama aja saya juga. ikut aja. Ribet Bram, lah, Bram. ini gimana nih? Bram lah, Bram. Bram lah, beramai-ramai ya. Jadi itu solusinya nih kalau teman-teman nemuin, oh ikan saya udah disatuin tapi nggak hamil-hamil gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi bisa ditambah yang jantannya, juga di space-nya dikecilin biar makin ini. Kalau misalkan udah sekian lama nggak hamil-hamil ya udah kita buang saja ya. Jadi kita bina, pertama kita bina. Kalau nggak bisa itu kita binasakan. jangan ya, itu makhluk hidup juga ya. Nah itu tadi udah dua nih, udah penyakit, udah tentang koi yang nggak melahirkan, ikan yang nggak melahirkan udah nih. Ada lagi yang mau kita bahas tentang apa nih? Media nih, ini menarik nih. Kalau media breeding ya. Kan tadi kita bahas ada yang ada yang pakai ember, ada yang pakai styrofoam, ada yang pakai terpal, ada yang di kolam beton, ada yang juga di tanknya atau akuarium. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua yang ada di sini lebih efisien yang mana? Boleh, silakan. Nuril kan udah dari sini. Balik lagi dari sini ya. Kebetulan kalau saya mencobanya di ember, Pernah. ember es krim ada, sampai sekarang juga masih pakai. Di tank juga pakai, ada di tank, terus di styrofoam juga ada. Jadi
semua media dicoba gitu kan. Cuman kan memang ada kekurangan, ada kelebihannya gitu kan. Betul. Kalau di tank gitu kan lebih ke kontrol gitu kan, karena kelihatan gitu kan. Kalau di media ember sama styrofoam nggak kelihatan. Cuman kalau dari keberhasilan sama-sama aja sih sebetulnya, kayak ya misalnya kalau rezekinya ngebrol ya ada lah gitu. Cuman kalau dari suhu tadi, kalau bicara kembali ke suhu ya, yang di styrofoam sama yang di ember itu biasa lebih kejaga gitu kan. Makanya kan saya lagi nyoba itu di luar gitu, tapi Outdoor ya. ya maksudnya nggak outdoor sih, masih ditutup, nggak langsung, cuman di luar gitu, jadi semi outdoor kayak gitu. Bener nggak itu lagi saya suhu mempengaruhi ke ikan anakannya gitu, jumlah jantan sama betina. Coba itu sih, coba beberapa media, beberapa cara lah. Berarti kalau Andri mah tetap pakai styrofoam iya, ember iya, aquarium iya. Lanjut. Kalau saya di tank sih kan, Di tank aja. dari ya awal. lebih kelihatan sih kalau di tank. Buat burayakan baru di styrofoam atau ember-ember, soalnya ya kalau buraya, kalau gapi lebih kuat gitu ya, beda sama cupang. Kalau cupang katelnya dikit juga kan udahan. Misbar. Kalau gapi lebih kuat lah ya, paling gitu aja sih Kang. Siap. Lanjut. Kalau saya baru coba di tank, hybrid. Oh, di tank dari Ya. awal. Tapi kalau udah beranak dipisah, bikin keranjang buah pakai plastik. Plastik. Ya. Itu aja sih. Siap. Kreatif. Kreatif. Lanjut. Kalau media breeding sih saya di tanknya ketika si betina siap ngobrol kita pisahin ke media styrofoam. Jadi kalau udah beranak tinggal campur indukannya masuk lagi ke tank. Jadi ngelahirin di styrofoam ya. Ya untuk kolam pembesaran lah di styrofoam, yang masuk ke tank itu yang siap sortir nanti ke satu ke dua kan. Gimana? Saya? Iya tuh. Oh, sebenarnya pertanyaannya apa? Jadi pertama lebih efektif mana gitu. Jadi ceritain pengalaman masing-masing. Kan ada yang dari styrofoam, dari ember gitu. Kalau saya ngebreed di kasur. Aduh, beneran di kasur tank. Kalau ikan di tank. Kalau ikan di tank ya. Kalau saya sih media breed di tank biar bisa kepantau. Iya. Jadi biar kelihatan betinanya pas lagi bunting, pas mau melahirkan, jadi bisa kepantau. Kalau udah siap melahirkan, nanti kita karantina, biasa dipakai wadah ember atau sejenisnya lah. Jadi di karantina betinanya sampai melahirkan. Sudah melahirkan baru kita untuk anakan sih saya pakai media pakai papan lebih tradisional, pakai papan aja, kasih plastik, ya Kreatif. Kreatif. sampai Sama. pemasaran. Paling seperti itulah kalau perawatan breeding, proses breeding di tempat saya. Lanjut. Kalau di saya sih sama aja pakai tank. Cuman ya si betina kalau mau melahirkan pindah dulu aja ke tempat yang lain karantina ini. Jadi rata-rata teman-teman di sini boleh diambil ya apa yang teman-teman di sini udah utarakan ya. Nah, jadi pilihan sih sebenarnya kalau mau di tank, mau di styrofoam, mau di box es krim, mau di ember, ya itu pilihan. Jadi balik lagi gimana budgetnya. Nah, kalau misalkan budgetnya mencukupkan, ya kenapa nggak di tank gitu. Alasannya kan memang ada beberapa ikan yang apa namanya, yang lebih enak dilihat dari atas ya, dari samping gitu, dari depan gitu. Nah, kalau kita pelihara di styrofoam kan hanya bisa lihat dari satu arah dari atas. Kalau dari ember pun sama gitu. Nah, balik lagi sesuai dengan budget. Intinya buat teman-teman di sini yang baru mau memulai pelihara ikan gapi gitu, jangan mikir yang berlebihan harus modal besar apa.
Ya kalau saya juga jujur terus terang modal dari 5.000 perak dari box es krim gitu. Nah dari situ ya, jadi teman-teman nih kita bahas nih dari budget udah berapa om yang dikeluarin Pak? Nggak apa-apa, ini mah cerita aja. Berapa ya? Nah, jadi ini kan relatif dari tiap teman-teman kan nggak semuanya ini gitu. Ya. Nah nanti ya dari berapa dulu lah kita ini. Untuk medianya Ya semua lah semua. Lumayan ya. Lumayan ya. Lumayan lah. Lumayan disensor ya. Sensor lumayan lah. Lumayan. Lumayan lah. Berjut-jut gitu, jut. Tapi bertahap sih. Kalau memang kalau dari awal saya juga sama dari box es krim itu ya, ember es krim itu sama styrofoam gitu kan, hanya dari beberapa buah sampai sekarang punya rak gitu ya, punya tank ya, bertahap sih. Kalau sekarang kan punya satu rak itu ya kalau langsung segitu ya pasti berat. Nah, itu bertahap kan dari awalnya dari box es krim terus punya soliter gitu kan. Iya. Gitu. Bertahap Ya. kalau Jadi- dihitung dari awal ya pasti gede gitu, tapi kalau Gedenya tuh gini, gede kan tiap orang berbeda-beda. Iya. Menurut saya 500.000 gede, menurut yang lain mungkin kecil gitu kan. Nah, relatif lah. ya Gitu. Kira-kira anggaplah kalau misalkan, jadi ini buat edukasi teman-teman sih sebenarnya yang nonton di Mad Gapi channel ini, memulai untuk breeding gapi itu nggak harus mahal sebenarnya. nggak harus mah. Nggak harus mahal. Yang mahal itu ikannya. Betul nggak? Betul. Medianya itu nggak harus mahal. Jadi kalau teman-teman budgetnya mumpuni ya kenapa nggak pakai tank, balik lagi ya. Nah, balik lagi nanti memang seiring berjalannya waktu itu ya, kayak ini contoh ya yang tuan rumah kita nih di gapi kita kan nggak langsung seperti ini gitu teman-teman. Prosesnya setahun lebih, nyicil ya. Ya. Nanti kita nambah tank gitu. Itu pun kan dari perputaran sebenarnya uang Dari yang gapi. dari gapi gitu. Jadi betul. Jadi jangan sampai berpikiran gini yang baru mau mulai, gila. Kan orang gini kayak zaman sekarang, zaman lagi Covid gini. Susah kerja. Ya. Sekarang dibilang mau bisnis apa, dikasih peluang-peluang banyak. Salah satunya ikan gapi ini peluang bisnis. Nah, ketika mau terjun, orang tuh kadang bingung. Jadi mikirnya tuh udah yang apa yang namanya? Kejauhan lah. Ya, Pak. Aduh, modalnya gimana nih, nanti caranya ini gimana. Nah itu nggak akan jalan-jalan gitu. Jadi yang teman-teman harus ambil yang nonton video ini ya, yang penting action gitu nggak? Action. Memulai dulu gitu. Memulai dulu, nanti urusan ikan itu kan penyakitnya apanya gitu, ngikutin lah gitu. Jadi kalau nanti ada yang suka yang nanya gitu, om memulai gapi itu budgetnya berapa? Ya, saya bilang budget mah tergantung selera. Saya bilang kalau ikan dari yang harganya 20.000 yang sering ditawar ya 20.000 gitu kan sampai yang ratusan ribu bahkan jutaan pun banyak gitu. Nah jadi balik lagi yang buat teman-teman nonton ini ya, melangkah dulu aja lah ya, nggak usah yang ribet-ribet yang pakai box styrofoam atau tadi ya keranjang gua kita plastikin, itu menghemat budget sebenarnya. Nah jadi teman-teman dari situ pelajari dulu nih 3 bulan awal, bisa nggak kita besarinnya, bisa nggak kita nganakinnya, bisa nggak pelihara ngegedeinnya. Kalau udah bisa baru terjun. Memelihara dulu lah intinya. Pelihara dulu. Suka dulu sih. Suka dulu. Sama kayak ke lawan jenis kita, suka dulu. Betul nggak? Kalau susah tuh ya. Betul nggak? Kalau nggak suka mah mau dijalanin kemana juga ujung-ujungnya malah esok. Nah ini spesialis cewek. Cewek Moskow. Ya, jadi buat yang nonton, nah itu balik lagi relatif. Nih ada lagi nggak yang mau dibahas nih? Kita mau bahas apa lagi nih? Kalau jenis ikan nih, nah ini juga mungkin yang jadi pengalaman nih terakhir nih. Kan orang nih kayak kalau boleh lihat nih tanknya ini masih pada kosong nih sebagian nih. Kadang orang teh gatel, beli lagi kan dia gitu. Nah itu juga gimana menurut tanggapan teman-teman nih? Jangan ikuti itu. Saya kacau. Ada contohnya. Saya kacau. Saya contohnya. Semua diisi. Akhirnya kacau. Kacau. Betul. Jadi saya juga sempat pernah bahas ya. Kalau misalkan satu strain itu minimal harus punya 7 tank. Iya. Itu minimal. Jadi kayak sekarang nih ada yang kosong berapa nih, 9 tank ya? Mau diisi apa nih? Yang dari sekarang naik. Nah, itu betul kan. Jadi biarin aja kayak gini.
Jadi buat pemula juga sama nih, buat teman-teman yang baru mau terjun ya. Kalau di sini kita pemula juga sama, kita semua pemula ya. Nah, jadi ada yang pemain muka lama. Muka ladu. Jadi balik lagi teman-teman, gimana apa namanya? Kalau punya tanknya banyak itu jangan gatel gitu, pengen beli ikan lagi, jangan. Sebenarnya ini buat cadangan. Kalau teman-teman mau main kontes itu minimal tanknya harus banyak. Satu tank ini bisa 1 ekor kalau main kontes. Nah, balik lagi teman-teman tinggal pilih mau main yang gapi kolektor atau gapi kontes. Nah, itu tuh. Jadi sok boleh ceritain deh pengalamannya gimana nih. Tadi kan ada yang sama gitu diisiin. Nah, boleh nih. Sekarang kita mulai dari Kang Edi, punya berapa strain di rumah? Akuariumnya berapa strain? Strain sekarang udah mulai dikurangi. Berapa? Sekarang cuma baru 6. Strainnya 6, akuariumnya? Akuarium ada 20. 6 strain. Jadi skip. Jadi berapa? 5 jenis. Oh, 5 jenis. Akuariumnya 5 jenis akuarium total berapa ya? kita bahas akuarium ya, 40. karena ya Kurang lebih 40 tank. dari 40 tank 5 jenis, karena yang tadi semua hampir kebanyakan di sini pakai tank semua ya. Oke. Adit, Kalau di sini ada kurang lebih 5 sampai 6 strain. 5 sampai 6 strain akuariumnya. 37. Nah, 37 5 sampai 6 strain. Kang Le? Kalau saya kan lagi masih belajar, Nah, baru 25 tanknya. tank. Strainnya baru 25 tank. 25 Baru belajar. Baru berapa lama sih main kali? Sekitar 8 bulanan Oh, ada. lama banget. Strainnya ada berapa banyak jenisnya, Pi? Kalau fokus lagi 1 strain, Wih, 25 tank 1 strain. Oke. Kang, Kalau saya dikit, Dikit tuh. tanknya 15 sama 6 sama 9. Wah, banyak. Wah, 15 tambah 6 tambah 9. 40. 9 tambah 6 aja udah 15, udah 30. Ya termasuk di ember juga ada, strain juga dikit cuma 4 kalau. Oh, sekarang 4. 4. Udah pengakuan dosa. Asli itu benar. Liar strain lah harus dibuang sih semua bagian. Karena memang pada awalnya kan saya suka aja gitu kan, makanya beli gitu. Tapi sekarang pengen fokus ke beberapa strain. Akuarium baru 20 di situnya. Bohong. 20. Oh. Ada 20. Masih saya tidak meninggalkan awal tradisional saya dari box racing, masih tetap ada soalnya. Ciri khas. Strainnya ada berapa? Ciri khas. Oke, akuarium 20, strainnya ada berapa jadi itu? 20 juga jangan. Enggak. Sekarang 25. paling 6 lah ada 6 lah. Ideal ya, jadi rata-rata dari teman-teman sini udah ideal lah gitu maksudnya. Nah, saran juga ya, ini saran dari saya mungkin ya, harus punya spesialisasinya masing-masing. Nah, supaya teman-teman lebih dikenal namanya gitu. Jadi kalau misalkan kayak gapi kita ini nih, Kang Adit ada full gold gitu. Nah, tinggal dicari lah mau yang mana gitu ya. Jadi jangan juga lagi ngetren nih misalkan yang biru-biru pelihara yang biru, yang kuning gitu, jangan juga ikutan tren, nanti lama-lama pusing sendiri, kalalep asli gitu. Jadi kayak kemarin kan sempet tuh kayak tahun lalu, oh yellow lagi naik, yellow yang yellow lah segala macem, terus blue sekarang yang lagi naik, Japan blue, ya blue Moskow. Nah, orang pada pengen gitu. Jadi jangan sampai pelihara ikan itu kan makhluk hidup ya, jangan sampai pelihara ikan yang tidak kita senang nantinya nggak keurus, ya itu kan makhluk ciptaan Tuhan juga gitu ya. Jadi jangan kita teh karena ngerasa punya uang beli nggak keurus kan kasihan gitu. Nah, daripada di itu ini mending dikasih aja ke kita ya gitu ya. Kalau yang corak kesiniin, yang punya corak sini. Gitu. Spesial Cobra. Kobra. Ya, oke. Itu aja teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini nih, lagi segmen Gerebek, kebetulan lagi ngumpul, jadi kita bisa saling sharing ya. Jadi nanti boleh yang kalau daerahnya ini masing-masing jauh, Pak, di mana? Di Bandung di Cicadas. Nah, Cicadas boleh nanti ke farmnya Wandri
Kabupaten Bandung saya di Margasi. 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 Kalau saya Cimahi, Cimahi. Kopi. Kebun kopi ya. Nah, boleh. Di sini di Cibodas Cibodas ya. Cimahi, Cigur Tengah. Cigugur Tengah. Cijerah. Tuh Cijerah Melong. Cibaduyut Tadir. Jadi kita jauh nih ya. Nah, jadi nanti siapapun yang mau mampir boleh nih. Nanti kan kita udah sebutin namanya, nanti kita ada di bawah ya. Facebook sama IG-nya ya. Nanti boleh di tag ya. Oke. Untuk kali ini ngobrol-ngobrolnya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Ini udah setengah jam lebih ngalor ngidul. Kita udah bahas penyakit, udah bahas melahirkan, udah bahas media. Nanti kita ada topik-topik yang menarik lagi. Jangan lupa di subrek, Subrek. share dan komen. Oke, komen yang Satu lagi. Oke. Satu lagi. Yang paling penting dari Gapi itu adalah Oh. Pakat tuh. oh, Pakat tuh. Lanjut. dari Gapi kita bisa silaturahmi, bisa kenal banyak orang. Tergantung kan kita belum kenal sama Om ya. Iya, kenalan dulu. Oh, sama Syuwa, sama ini kan. Kita bisa berkumpul di sini Iya. tidak secara kebetulan sih. Betul. Jadi karena kisah Kebetulan ini gerebek ini. Iya. Iya. Maksudnya, kita Pasti bisa nanti tahu sangka bisa setting. iya. Rencana. Kita bisa ngumpul di sini, bisa kenal sama ini Sesama kan. breeder. Ya, dari satu hobi biar Gapi kita bisa kenal, bisa kumpul bareng, sharing ya seperti ini. Oke. Jadi Gapi kelebihannya juga bisa memperbanyak silaturahmi, banyak saudara. Banyak saudara. Ya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman sekalian? Mana barang ngomong kieu cukup ya. Oke. Jadi balik lagi kita sepakat jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, see you bro. Setengah jam.